Oke guys, kali ini kita lanjut lagi pembahasan kita yang kemarin terkait masalah KPR. Pada saat kita pengajuan KPR guys, hal yang pertama dilakukan oleh pihak bank itu adalah mereka mengecek BI checking kita guys. BI checking itu apa sih? Apabila kalian ada pinjaman yang tercatat di Bank BI, Bank Indonesia. Contoh nih, apa aja sih yang dicatat, tagihan apa aja sih, pinjaman apa aja sih? Nah, pinjaman yang dicatat itu kalau misalkan kalian ada pinjaman home credit atau kartu kredit atau pinjaman motor, pinjaman mobil atau penggadaian. Nah, itu semua dicatat di BI checking kalian, guys. Nah, di BI checking sini dicatat gitu kan. Nah, jadi pada saat pengajuan KPR itu dicek oleh pihak bank BI checking kalian seperti apa. Nah, kalau misalkan BI checking kalian misalkan nih, kalian ada pinjaman di home credit atau di kartu kredit atau yang lainnya gitu kan. Tapi pembayaran kalian lancar. Nah, itu tidak dipermasalahkan oleh pihak bank selagi pinjaman kalian itu masih mencukupi gaji kalian, menutupi gaji kalian. Itu mereka tidak akan mempermasalahkan kalau misalkan pinjamannya hanya kecil-kecil saja. Nah, kalau misalkan kalian ada pinjaman, terus pembayaran kalian tidak baik, ada keterlambatan, atau bahkan kalian tidak melakukan pembayaran atas pinjaman yang kalian lakukan, itu di BI checking akan terlihat bahwasannya kalian tercatat kolaps. Nah, kolaps di sini bisa kolek 1, kolek 2, kolek 3. Yang terburuk itu udah kolek 3 ke atas, itu tidak akan bisa diproses oleh bank umum ya. Misalkan nih kalian ada tagihan pinjaman di bank, nah itu nanti akan tercatat kalian misalkan tidak ada pembayaran, itu akan dicatat oleh bank kalian tidak melakukan pembayaran. Disitulah akan dinilai oleh pihak bank. Kalau kalian sering telat bayar, itu bisa menjadi nilai minus oleh bank guys. Apalagi kalau misalkan kalian sudah kolek 3, itu tidak akan bisa pengajuan di bank umum kecuali kalian pengajuan di bank BPR ya guys. Bank BPR masih bisa lah untuk dikolek 3-nya, dan itu pun akan dilihat seperti apa kesalahannya dan pembayarannya seperti apa gitu kan. Terus kalau misalkan kalian sudah tercatat BI checkingnya tidak baik, apakah bisa lagi pengajuan KPR? Nah, itu masih bisa, tapi itu akan prosesnya butuh lama guys. Jadi misalkan nih kalian tercatat saat ini kolek 3 gitu kan, dan pengajuan KPR ternyata tidak bisa. Jadi kalian kalau misalkan masih ada tagihan, kalian harus melunasi hutang-hutang yang ada di bank tersebut, di pinjaman tersebut gitu ya. Itu kalian harus melunasi baru bisa diajukan kembali ke pihak bank. Tapi kalau misalkan kalian sudah lunas, ya itu mungkin masih bisa bahan pertimbangan oleh bank gitu kan. Masih bisa pengajuan, tapi masih jadi pertimbangan oleh pihak bank lah, apakah bisa disetujui atau pinjamannya turun yang misalkan dari 300 juta jadi 200 juta. Nah, seperti itulah biasanya. Lalu kalau misalkan kalian kolek tersebut apakah bisa dihapus atau tidak? Itu bisa dihapus ya guys ya. Kalau misalkan data kalian itu tercatat tidak baik oleh bank, itu bisa dihapus di BI checkingnya. Jadi kalian minimal itu setahu saya sih 2 sampai 3 tahun kemudian baru bisa penghapusan. Itu pun kalian harus melengkapi administrasi di Bank BI. Jadi nanti penghapusannya itu di Bank BI gitu ya guys ya. Video berikutnya saya akan membahas terkait masalah slip gaji ya guys. Oke, sampai jumpa. Selamat sore. See you. Bye bye.